Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai kompensasi kerugian dan penghasilan kena pajak. Namun sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Gusti Ayu Agung Mas dengan NIM akhir 194, dan rekan saya, Gusti Kade Andika Gangga Putra dengan NIM akhir 201, dan rekan saya, Imadikan Hawenangga Tanunjana dengan NIM akhir 238. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian fiskal adalah skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian. Kompensasi tersebut dilakukan pada tahun berikutnya secara berturut-turut hingga 5 tahun. Pada umumnya, sebuah perusahaan memiliki dua perhitungan. Yang pertama itu ada perhitungan komersial dan yang kedua itu ada perhitungan fiskal. Nah, perhitungan fiskal ini ditekankan ke penyusunan laporan perpajakan yang ada di SPT dan mempertimbangkan konsekuensi perpajakannya dalam perusahaan. Fungsi dari perhitungan fiskal ini yaitu sebagai informasi keuangan perusahaan yang nantinya akan ditujukan secara khusus ke otoritas pajak yang menjadi salah satu bentuk kepatuhan pajak. Dasar hukum dari kompensasi kerugian fiskal ini ada pada UU nomor 36 tahun 2008 pada pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan yang disebutkan bahwa apabila kerugian penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 didapat kerugian, maka kerugian tersebut akan dikompensasikan dengan penghasilan dimulai tahun pajak berikutnya secara berturut-turut hingga 5 tahun. Adapun maksud dari ayat 1 yang ada pada pernyataan UU nomor 36 tahun 2008 yaitu yang pertama, pengurangan biaya secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran agar memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk mendapatkan hak atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Yang keempat, kerugian yang terjadi akibat penjualan dan pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan terkait. Yang kelima, kerugian yang disebabkan oleh selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, pengurangan biaya penelitian dan pengembangan usaha yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya siswa, pelatihan dan magang. Yang kedelapan, piutang yang ternyata tidak dapat ditagih. Yang kesembilan, untuk sumbangan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang dimana ketentuannya itu diatur dalam peraturan pemerintah. Yang ke-10, biaya sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, yang dimana ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Yang ke-11, pembiaya pembangunan infrastruktur sosial yang ditentukan dalam yang ketentuannya juga diatur dalam peraturan pemerintah. Yang ke-12 itu sumbangan untuk fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Yang ke-13 itu sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya juga diatur dalam peraturan pemerintah. Dari pernyataan dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan, terdapat beberapa hal penting mengenai kompensasi kerugian fiskal, yaitu yang pertama, kerugian fiskal sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kerugian fiskal merupakan kerugian berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh Ditjen Jenderal Pajak, serta kerugian tersebut berdasarkan SPT tahunan PPh wajib pajak dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh DJP. Kompensasi
kerugian fiskal muncul jika tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal, yang dimana SPT tahunan dilaporkan nihil atau lebih bayar, tetapi ada kerugian fiskal. Yang ketiga, kerugian fiskal terjadi karena pada saat penghasilan bruto dikurangi biaya menghasilkan, hasilnya mengalami kerugian. Yang keempat, kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan laba neto fiskal mulai pada tahun pajak berikutnya secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Ketentuan tentang jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal telah berlaku sejak tahun 2009. Yang keenam, jika di kemudian hari berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian fiskal berdasarkan SPT tahunan PPh atau hasil pemeriksaan tidak menjadi tidak rugi, kompensasi fiskal tersebut harus segera direvisi sesuai dengan ketentuan atau prosedur pembetulan SPT sebagaimana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya materi kompensasi horizontal. Itu mengompensasikan kerugian atas suatu unit usaha atau divisi dengan kepada unit usaha atau divisi lainnya dalam tahun yang sama apabila masih terdapat kerugian setelah dikompensasikan secara horizontal. Sisa kerugian tersebut dapat dikompensasikan secara vertikal, kecuali kerugian atas unit usaha. Yang pertama, yang penghasilan bukan merupakan objek PPh. Yang kedua, dikarenakan PPh yang bersifat final. Yang ketiga, di luar negeri. Selanjutnya, kompensasi vertikal. Kompensasi vertikal adalah pemindahan kerugian fiskal ke tahun pajak berikutnya untuk mengurangi laba fiskal. Kerugian fiskal muncul ketika penghasilan bruto dikurangi biaya yang diakui fiskal itu sama dengan rugi. Kerugian dapat berasal dari SPT tahunan BPH atau ketetapan pajak DJP. Kerugian fiskal dapat dikompensasikan maksimal 5 tahun berturut-turut sejak tahun berikutnya. Jika kemudian terdapat ketetapan pajak DJP yang mengubah jumlah kerugian, maka SPT harus dibentulkan sesuai prosedur KUP. Untuk BP yang melakukan penanaman modal di bidang atau daerah tertentu, kompensasi kerugian dapat diperpanjang hingga maksimal 10 tahun sebagai fasilitas perpajakan. Maka didapatkan contoh seperti berikut. PTA dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar 1,2 miliar. Dalam 5 tahun berikutnya, laba rugi fiskal PTA sebagai berikut. Di 2010, laba fiskalnya 200 juta, 2011 rugi fiskalnya 300 juta, di 2012 nihil, 2013 laba fiskal 100 juta, 2014 laba fiskal 800 juta. Maka kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut. Di 2009, itu kerugian fiskalnya 1,2 miliar. Selanjutnya terdapat laba fiskal tahun 2010, maka sisa rugi fiskal tahun 2009 itu 1 miliar. Sebenarnya rugi fiskal tahun 2011 itu 300 juta, maka sisa rugi fiskal tahun 2009 itu masih tetap 1 miliar. Laba fiskal tahun 2012 nihil, sisa rugi fiskal tahun 2009 1 miliar. Laba fiskal tahun 2013 100 juta. Laba fiskal tahun 2012 itu 800 juta. Maka didapat rugi fiskal tahun 2009 itu sebesar 100 juta yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015. Rugi fiskal tahun 2011 sebesar 300 juta hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016. Karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016. Misalnya PTA tersebut pada tahun 2015 dan 2016 memperoleh laba fiskal
sebagai berikut, itu 2015 itu 200 juta, 2016 itu 400 juta. Jadi berapa laba fiskal untuk tahun 2015 dan 2016? Maka yang didapat di laba fiskal tahun 2015 dan 2012 itu ada di tabel berikut. Untuk bacanya itu di sebelah kiri itu rugi atau laba neto fiskal di tiap tahunnya di 2009 sampai 2017 serta jumlahnya. Dan di sebelah kanan itu kompensasi kerugian fiskal dalam jutaan rupiah di 2010 sampai 2017. Yang pertama di 2009 itu rugi fiskal di 2019 sejumlah 1,2 miliar, maka dikurangi dengan laba fiskal di 2010, jadi dicatat itu 2010 di bawahnya itu ada 200. Selanjutnya di 2011 tidak ada laba, 2012 nihil, 2013 ada laba fiskal 100 juta, di 2014 ada laba fiskal 2014 ada laba fiskal sejumlah 800 juta. Maka rugi fiskal di tahun 2009 itu sebesar 100 juta yang masih tersisa. Pada akhir tahun 2014 itu tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015. Selanjutnya, untuk rugi fiskal di tahun 2011, di 2015 itu terdapat laba fiskal sebesar 200 juta, maka itu dikurangi dengan kerugian di 2011 itu 300, jadi kurang sisa 100 juta. Maka didapat di 2016 itu karena laba fiskalnya 400 juta dikurangi 100 juta dari sisa kerugian fiskal. Selanjutnya adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak atau PKP adalah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak perhitungan PPh seseorang atau badan sering dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dan biaya-biaya lainnya yang diperoleh menurut ketentuan perpajakan. PKP adalah jumlah akhir yang akan dikenakan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya adalah cara menghitung penghasilan kena pajak. Cara menghitung penghasilan kena pajak dibagi menjadi dua cara, yaitu metode pembukuan dan norma perhitungan penghasilan itu. Yang pertama, menggunakan pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak terakhir. Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Untuk menghitung PKP dapat dilakukan dengan rumus berikut, yaitu PKP wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan itu dikurang PDKP, di mana penghasilan itu ini didapat dengan mengurangkan penghasilan bruto dengan biaya yang diperkenankan menurut Undang-Undang PPh. Selanjutnya, untuk penghasilan kena pajak badan dihitung dengan mengurangi sama dengan penghasilan itu. Penghasilan itu didapat dengan mengurangkan penghasilan bruto dengan biaya yang diperkenankan dalam Undang-Undang PPh. Selanjutnya, metode yang kedua adalah menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajaknya, wajib pajak menggunakan norma perhitungan penghasilan itu, besar di penghasilan itu adalah sama dengan besarnya dengan persentase norma perhitungan penghasilan itu dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas tahun. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan itu adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun. Yang kedua, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Yang ketiga, menyelenggarakan pencatatan. Perhitungan lainnya dapat dilakukan dengan penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan
sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH dan kompensasi kerugian sesuai pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPH. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya PPh didapat kerugian sehingga tidak terdapat penghasilan kena pajak, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Apabila terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, PKP dihitung dengan penghasilan itu dikurangi kerugian tahun sebelumnya dengan catatan tidak lebih dari 5 tahun. Selanjutnya adalah contoh perhitungan penghasilan kena pajak. Di sini diketahui PT Sinar Jaya selama tahun pajak melaporkan penjualan bruto sebesar 6 miliar 100 juta. Dalam periode tersebut terjadi retur penjualan sebesar 60 juta dan potongan penjualan sebesar 40 juta. Untuk aktivitas operasionalnya, perusahaan mengeluarkan biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5 miliar 400 juta. Selain pendapatan dari usaha utama, perusahaan juga memperoleh penghasilan di luar usaha sebesar 50 juta. Dengan biaya di luar usaha sebesar 30 juta. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah berapa PKP PT Sinar Jaya. Untuk rumus diketahui PKP sama dengan penghasilan itu, sama dengan penghasilan bruto dikurangi pengurang atau biaya yang diperkenankan sesuai Undang-Undang PPh. Adapun cara perhitungannya yaitu di sini diketahui penjualan brutonya sebesar 6 miliar 100 juta. Kemudian di sana juga terdapat retur penjualan sebesar 60 juta dan potongan penjualan sebesar 40 juta. Kemudian tinggal kita jumlahkan dua biaya tersebut menghasilkan 100 juta. Yang mana biaya-biaya ini nantinya akan menjadi pengurang penjualan bruto. 6 miliar 100 juta dikurangi 100 juta menghasilkan penjualan itu sebesar 6 miliar. Selanjutnya juga diketahui biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5 miliar 400 juta. Nah, sekarang kita tinggal kurangkan penjualan itu dengan biaya-biaya tersebut, yaitu 6 miliar dikurangi 5 miliar 400 juta menghasilkan laba usaha sebesar 600 juta. Kemudian juga terdapat penghasilan di luar usaha sebesar 50 juta kurangkan dengan biaya-biaya di luar usahanya sebesar 30 juta menghasilkan 20 juta. Kemudian laba usahanya sebesar 600 juta yang kita jumlahkan dengan penghasilan itu di luar usahanya sebesar 20 juta dan didapatlah total penghasilan itu sebesar 620 juta. Nah, PKP sama dengan penghasilan itu dikurangi kompensasi kerugian. Seperti pada contoh 1, jika terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan sebesar 10 juta misalnya, PKP-nya menjadi sebagai berikut, yaitu tinggal kita kurangkan penghasilan itu yang sebesar 620 juta dengan kompensasi kerugian sebesar 10 juta, menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 610 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, kami membuka sesi diskusi melalui grup WhatsApp.